Perkenalkan, nama saya Gusti Mikael Pakpahan, NIM 1903-01178 dari item 4. Dalam percobaan ini, saya menggunakan pupuk amopos dan urea sebagai percobaan. Terlihat bahwa pupuk urea masih belum mengalami perubahan. Demikian juga pada pupuk amopos yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Terlihat pada pupuk urea mengalami perubahan, sedikit mengalami pengumpalan. Pada pupuk amopos tidak mengalami perubahan sama sekali. Di sini masih terlihat sama dengan pengamatan waktu 30 menit. Pupuk urea mengalami sedikit pencairan di mana kertas terlihat basah. Pupuk amopos terlihat mengalami sedikit pengumpalan. Pada pupuk urea semakin terlihat terjadinya pencairan. Dan pada pupuk amopos tidak terlihat perubahan. Pupuk urea sudah mengalami pencairan di mana terlihat pada bawah kertas terdapat cairan urea. Pada pupuk amopos hanya mengalami sedikit penggumpalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bajen Gultom, NIM 1903011186. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana higroskopisitas dari suatu pupuk. Higroskopisitas merupakan sifat atau kemampuan dari suatu pupuk dalam menyerap uap air dari udara bebas. Pupuk yang akan saya amati adalah pupuk S-Speed dan juga pupuk NPK Mutiara. Masing-masing pupuk yang akan diamati diambil 1 sendok dan kemudian diletakkan pada kertas putih. Pada 15 menit setelah pengamatan, belum terjadi perubahan pada kedua jenis pupuk. Setelah 30 menit pengamatan, terlihat perubahan pada pupuk NPK Mutiara, ditandai dengan kertas yang terlihat basah. Namun pada pupuk S-Speed belum terjadi perubahan. Begitu juga setelah pengamatan selama 45 menit. Setelah 12 jam pengamatan, terjadi perubahan fisik dari pupuk NPK Mutiara yang sangat basah, ditandai dengan kertas yang terlihat berair. Sedangkan pada pupuk S-Speed tidak terjadi perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk NPK Mutiara bersifat higroskopisitas yang tinggi daripada pupuk S-Speed, sehingga pupuk NPK Mutiara perlu disimpan pada tempat yang kering dan wadah yang kedap udara. Perkenalkan, nama saya Dia Isma, NIM 190301203. Saya dari kelas IT 4. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang before dan after peristiwa higroskopis. Berikut ini adalah alat dan bahan yang saya perlukan dalam praktikum ini. Yang pertama, pupuk Merauke MAGS. Yang kedua, pupuk ZN. Yang ketiga, pulpen untuk mencatat perubahan pada setiap pupuk. Dan yang keempat adalah kertas HPS untuk menaruh pupuk. Setelah kedua pupuk diletakkan di atas kertas HPS, selanjutnya kita akan tunggu selama 15 menit untuk melihat perubahan proses higroskopisnya. Setelah ditunggu selama 15 menit, tetapi belum terlihat peristiwa higroskopis pada kedua pupuk itu, selanjutnya akan ditambah selama 15 menit lagi menjadi
ditunggu selama 30 menit, belum juga terlihat perubahan peristiwa higroskopis pada kedua pupuk tersebut, maka akan ditambah 15 menit lagi untuk ditunggu perubahan peristiwa higroskopis pada kedua pupuk tersebut. Setelah ditunggu selama 45 menit, masih belum terlihat juga perubahan peristiwa higroskopis pada kedua pupuk tersebut. Selanjutnya, kita akan tambah 15 menit lagi untuk melihat perubahan peristiwa higroskopis pada pupuk tersebut. Setelah ditunggu selama 1 jam, masih belum terlihat juga perubahan proses higroskopis pada kedua pupuk tersebut, maka akan dilanjutkan pengamatan hingga besok pagi. Setelah dilakukan pengamatan selama 1 hari, maka terlihat perubahan pada peristiwa higroskopisitas kedua pupuk tersebut dan terlihat pada pupuk ZN terlihat menjadi lembab, maka sifat fisik pada pupuk ZN adalah lembab, dan pada pupuk NAGS tidak terjadi perubahan sama sekali. Standiko dengan NIM 170303154. Di sini kita akan menguji higroskopisitas pupuk. Saya menggunakan urea, KCl, dan TSP sebagai bahan pengamatan. Setelah diamati selama 15 menit, pupuk urea sudah mulai mencair. Sedangkan pupuk KCl dan TSP belum menunjukkan adanya perubahan. Pada pengamatan 30 menit, pupuk KCl juga sudah mulai mencair, sedangkan pupuk TSP belum mengalami perubahan. Pada pengamatan 45 menit, pupuk urea dan pupuk KCl semakin mencair, sedangkan pupuk TSP belum mengalami perubahan. Pupuk urea dan pupuk KCl semakin mencair, sedangkan pupuk TSP masih belum mengalami perubahan. Kesimpulannya, pupuk urea mencair pada pengamatan 15 menit, sedangkan pupuk KCl mencair pada pengamatan 30 menit, dan pupuk TSP tidak mengalami perubahan atau tidak mencair. Perkenalkan, nama saya Rizky Rajabrian Sijabat, NIM 190301181. Di sini saya akan melakukan uji higroskopisitas pada pupuk urea dan dolomit. Langsung saja pemaparannya. Tuangkan 1 sendok pupuk urea ke atas kertas, dan juga tuangkan 1 sendok pupuk dolomit ke atas kertas. Kemudian diamati pupuk tersebut. Setelah 15 menit tidak terjadi apa-apa kepada dua pupuk tersebut. Setelah dibiarkan 30 menit, belum terlihat perubahan fisik pada pupuk urea dan pupuk dolomit. Setelah 45 menit, pupuk urea dan pupuk dolomit belum juga mengalami perubahan fisik. Setelah 60 menit, pupuk urea mulai lembab, sedangkan pupuk dolomit tidak mengalami perubahan fisik sedikit pun. Setelah dibiarkan 1 malam, pupuk urea mulai tampak basah, sedangkan pupuk dolomit tidak terjadi perubahan fisik sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa pupuk urea memiliki higroskopisitas yang tinggi, sedangkan pupuk dolomit memiliki higroskopisitas yang rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alfandi, NIM 160301245. Saya di sini sedang melakukan praktikum higroskopisitas pupuk buatan. Nah, pupuk dikatakan higroskopis apabila pupuk tersebut diletakkan di tempat terbuka dan pupuk tersebut mudah mencair, maka pupuk tersebut dikatakan higroskopis. Dah,
Lalu di sini saya menggunakan bahan yaitu adalah pupuk NPK Mutiara dan pupuk KCL. Lalu bahan alat-alat yang saya gunakan itu adalah yang pertama, kertas sebagai wadah, sendok sebagai 1 sendok makan pupuk, stopwatch untuk menghitung waktu, HP untuk mendokumentasikan album foto praktikum, lalu yang terakhir adalah ini alat yang paling penting. Alat tersebut adalah niat. Tidak ada niat, tidak akan terkerja. Oke, berikut adalah sebelum menitnya dijalankan di stopwatch. Dan berikut adalah pupuk NPK dan KCL di menit 15. Di pupuk NPK masih belum terjadi apa-apa dan pupuk KCL masih belum terjadi apa-apa. Lalu di menit ke-30 di pupuk NPK sudah mulai wadahnya terlihat basah, namun di pupuk KCL belum terlihat apa-apa. Lalu di menit 45 di pupuk NPK Mutiara dia sudah kelihatan basah dan sedikit menggelap, tetapi di KCL belum terjadi apa-apa juga. Pada menit 60 terlihat pada pupuk NPK Mutiara wadahnya sudah basah, lalu terjadi perubahan warna terhadap pupuk NPK menjadi kegelapan. Lalu pada pupuk KCL juga telah terjadi perubahan, yaitu wadahnya juga mulai basah. NIM 19030112 dalam program agroteknologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrokopis, pupuk yang ditugaskan oleh laboratorium pemupukan. Di sini saya akan ada sini pupuk NPK Mutiara. Di sini juga ada pupuk urea ataupun unsur RN. Oke, kita masukkan. Ini ada dua kertas untuk mengetahui bagaimana hidrokopis pupuk tersebut. Ini ada pupuk NPK, kita di 1 sendok. Dan ini ada pupuk urea. Oke, kita tunggu beberapa menit untuk melihat hidrokopis. Pengamatan kita di 15 menit, kita lihat di sini pupuk NPK Mutiara tidak ada perubahan hidrokopisnya, dan kita selanjutkan lagi pupuk urea terlihat ada perubahannya dan menjadi basah di kertas. Kita lanjutkan lagi di menit 45 menit, kita lihat bagaimana perubahan. Lagi gimana perubahan yang terjadi hidrokopis pupuk. Kita lihat di sini sudah terjadi 1 jam bahwasanya ada cairan di NPK Mutiara. Ini terjadi ada cairan, berarti sudah ada mencair dengan kelembapan. Kita lihat juga di sini di urea juga terjadi kelembapan yang sangat banyak, hidrokopisnya berbentuk cair. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini bentuknya bisa mencair di hari ini. Kita akan menjelaskan di sini tulis buku ini kita jelaskan bahwasannya kedua pupuk NPK Mutiara dan urea ini terjadi hidrokopis yang sama, jadi ada kebasahan dan mencair di kelembapan udara. Bahwasanya ini kita simpulkan bahwa hidrokopisan kedua pupuk ini sama karena terjadinya kelembapan dan terjadinya pencairan pada pupuk tersebut. Sekian. Perkenalkan, nama saya Agustinus Situmorang, NIM 1903011204. Saya akan mempraktekkan tentang higroskopisitas pupuk, yaitu tentang pupuk urea dan pupuk dolomit. Yang pertama adalah NPK Mutiara. Pada kondisi pupuk didiamkan selama 15, 30, dan 60 menit, pupuk tidak mengalami perubahan sama sekali. Setelah 24 jam kemudian, pupuk mulai mengalami perubahan, yaitu ada bercak basah pada kertas dan warna mulai berubah sedikit. Yang kedua adalah pupuk dolomit. Pada kondisi
kondisi pupuk didiamkan selama 15, 30, dan 60 menit, pupuk tidak memiliki perubahan. Akan tetapi pupuk memiliki perubahan setelah didiamkan selama 24 jam, yaitu pupuk mulai menggumpal. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas putih sebagai tempat atau wadah pupuk. Yang kedua, sendok yang digunakan untuk memindahkan pupuk. Yang ketiga, dua jenis pupuk yang berbeda. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea dengan kadar N 46% dan Mg dengan kadar MgO 25,7%. Setelah alat dan bahan disediakan, selanjutnya pupuk dipindahkan ke atas kertas yang berbeda dengan masing-masing sebanyak 1 sendok. Diamati pupuk tersebut sampai mengalami perubahan. Setelah kurang dari 10 jam pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pupuk urea mengalami higroskopis dengan kadar air yang sedikit, yang menjadikan pupuk urea menjadi lembab dan memadat. Sedangkan pupuk Mg tidak mengalami higroskopis. Saya Tiara Azani, NIM 1903011177 kelas AET 4, ingin menjelaskan sedikit tentang higroskopisitas, yaitu kemampuan suatu pupuk untuk menyerap uap air dari udara apabila kelembaban udara tersebut tinggi. Dan pada video kali ini saya melakukan percobaan dengan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dan pupuk Kiserit Mg. Sifat higroskopisitas pupuk ini diamati setelah 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Dan jika belum ada perubahan, dapat diamati besok harinya. Baiklah, saya Agus Martogi Banjarnahor, NIM 1903011182. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai higroskopisitas dari pupuk NPK Mutiara dan juga pupuk urea. Baiklah, nama saya Jonathan Armando, NIM 1903012116 dari kelas Agroteknologi 4. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai higroskopisitas dengan dua pupuk, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK Mutiara. Berikut ini adalah hasil dari praktikum yang telah saya lakukan mengenai percobaan tentang higroskopisitas. Saya menggunakan dua pupuk, yaitu pupuk NPK Mutiara dan pupuk urea. Hasil ini saya lakukan kurang lebih selama 14 jam. Terlihat kedua pupuk mengalami higroskopisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Riandi, NIM 1903011193. Pada video ini saya akan menunjukkan before dan after proses terjadinya higroskopisitas pada pupuk.
with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, you. Baiklah, perkenalkan nama saya Tegar Agus Manggule, NIM 190301696919 dari kelas Agroteknologi 4. Di sini saya akan melakukan percobaan higrokopisitas dari pupuk NPK Mutiara dan pupuk urea. Kita lihat pada 30 menit awal pupuk tersebut masih belum menunjukkan reaksi higrokopisitas. Dalam kurun waktu 24 jam, barulah kedua pupuk tersebut menghasilkan reaksi higrokopisitas. Perkenalkan, nama saya Lamtupung Panen Tagalung, NIM 19030311184, kelas Agroteknologi 4 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang higrokopisitas. Di sini saya melakukan praktikum dengan pupuk buatan pertama NPK Mutiara dan juga urea. Ini adalah hasil setelah pembiaran selama 12 jam pupuk NPK dan pupuk urea. Bahwa kertas basah dan juga pupuknya berkurang dari jumlah semula. Sekian hasil video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan untuk mengetahui apakah pupuk tersebut memiliki sifat higroskopisitas atau tidak. Higroskopisitas sendiri yaitu sifat pupuk yang berkaitan dengan kemampuan suatu pupuk untuk mengikat uap air dari udara bebas. Di sini saya akan menggunakan bahan-bahan. Yang pertama yaitu 2 lembar kertas bersih. Yang kedua yaitu pupuknya, yaitu yang dipakai yaitu pupuk NPK Mutiara yang memiliki 15% kandungan N, 15% P25 dan 15% K2O. Kemudian yaitu pupuk Merauke MAGS yang memiliki kandungan 16% MgO dan 13% S. Pupuk NPK sendiri memiliki bentuk padat granular, sedangkan pupuk Merauke MAGS memiliki bentuk larut air yaitu water soluble. Pengamatan dilakukan dengan meletakkan 2 kertas ke atas meja, kemudian meletakkan masing-masing pupuk sebanyak 1 sendok ke atas kertas. Berikut keadaan awal kedua pupuk. Keadaan 15 menit setelah pengamatan, kedua pupuk masih belum memiliki perubahan. Keadaan pupuk setelah 30 menit kemudian sama sekali juga belum ada perubahan. Keadaan pupuk setelah 45 menit kemudian, kedua pupuk juga masih belum memiliki perubahan sama sekali.
keadaan pupuk setelah 1 jam kemudian masih belum ada perubahan sama sekali. Karena itu, pengamatan diperpanjang menjadi 24 jam. Pengamatan setelah 1 hari kemudian dapat dilihat bahwa pupuk NPK Mutiara mengalami perubahan menjadi lembab dan basah. Di sini dapat dilihat juga bahwa kertas menjadi warna keabu-abuan. Dapat disimpulkan bahwa pupuk NPK Mutiara memiliki sifat higroskopisitas. Sedangkan pada pupuk Merauke MAGS dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Dapat disimpulkan juga bahwa pupuk Merauke MAGS tidak memiliki sifat higroskopisitas. Perkenalkan, nama saya Edwin Stinjak, NIM 1903011174 dari kelas IT4. Pada praktikum mengenai higroskopisitas ini, saya menggunakan pupuk urea dan juga pupuk magnesium. Setelah 15 menit, pupuk urea belum menunjukkan adanya perubahan. Setelah 15 menit, pada pupuk magnesium juga belum menunjukkan adanya perubahan. Setelah pengamatan selama 30 menit, pada pupuk urea belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sedangkan pada pupuk magnesium belum menunjukkan adanya perubahan sama sekali. Setelah pengamatan selama 45 menit, pupuk urea menunjukkan adanya perubahan, yaitu pada kertas mulai sedikit basah karena pupuk urea tersebut. Sedangkan pada pengamatan selama 45 menit pada pupuk magnesium juga belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Setelah 60 menit, pupuk urea terus-menerus mengalami perubahan, ditandai dengan kertas yang semakin berair. Sedangkan pada pupuk magnesium juga belum menunjukkan adanya perubahan. Pada pengamatan selama 8 jam, pupuk urea menunjukkan perubahan yang signifikan, ditandai dengan kertas yang berair akibat dari pupuk urea tersebut. Perkenalkan, nama saya Dimas Sanjahari, NIM 1903012111 dari kelas IT4. Di sini saya akan membuat video pada pupuk apakah akan terjadi higroskopisitas atau tidak. Bahan yang pertama digunakan ialah kertas putih. Kertas putih ini berfungsi untuk tempat sebagai wadah pupuk yang akan diamati nantinya. Bahan kedua yang digunakan ialah pupuk NPK Mutiara. Bahan pupuk yang selanjutnya digunakan ialah pupuk MG. Setelah bahan pupuk yang sudah disediakan sebelumnya, masing-masing 1 sendok pupuk yang akan ditentukan sifat higroskopisitasnya dan diletakkan di atas kertas putih yang telah disediakan sebelumnya untuk diamati sifat kedua pupuk tersebut. Kemudian kertas putih diletakkan di atas meja dan diamati dalam waktu yang telah ditentukan. Pada 15 menit pengamatan, pupuk NPK tidak terjadi perubahan tekstur. Begitu juga dengan pupuk MG yang sama sekali tidak terjadi perubahan tekstur pada pupuk tersebut. Setelah 30 menit kemudian, kedua pupuk tersebut tidak mengalami perubahan tekstur. Pada waktu 45 menit selama pengamatan, kedua pupuk tersebut belum menunjukkan adanya perubahan tekstur. Pada waktu 60 menit pengamatan atau 1 jam, kedua pupuk benar-benar belum ada menunjukkan perubahan pada tekstur pupuk tersebut.
setelah dilakukan pengamatan selama semalaman, kedua pupuk tersebut tidak menunjukkan adanya sifat higroskopisitas yang terjadi kepada pupuk tersebut. Demikianlah video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Diletakkan pupuk NPK Mutiara dan pupuk urea di atas kertas putih. Setelah 15 menit pengamatan, belum terlihat reaksi apapun. Pada menit ke-45, masih belum tampak reaksinya. Setelah 12 jam pengamatan, tampak bahwa NPK Mutiara dan pupuk urea merupakan pupuk yang bersifat higroskopis. Higroskopis merupakan suatu kemampuan zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Lydia Mentari Purba, NIM 19198, saya dari kelas IT 4. Di sini saya akan mencoba membuktikan apakah pupuk NPK termasuk pupuk bersifat higroskopis atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan, NIM 170301207 dari kelas Agroteknologi 4. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pupuk dan pemupukan.
Kemudian saya telah meletakkan kedua jenis pupuk yang berbeda di atas kertas HPS. Setelah itu kita mengamati proses terjadinya higroskopisitas apa yang terjadi pada pupuk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fahrizi Simanjuntak, NIM 170301220 dari kelas IT 4. Jadi di tugas praktikum saya hari ini, saya menggunakan pupuk KCL dengan pupuk Ponska. Pada pupuk KCL dan pupuk Ponska di menit 15 itu tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan menit selanjutnya, yaitu menit ke-30, menit ke-45 dan menit ke-60. Namun pada didiamkan selama seharian, pada pupuk KCL itu dia sudah mulai mencair dan warna pupuk KCL tersebut agak lebih basah, dan di sekitaran kertasnya itu ada muncul timbul seperti gelembung-gelembung yang menempel pada kertas. Namun pada pupuk Ponska tidak terjadi apa-apa. Yang dapat saya lihat, dia berubah menjadi butiran-butiran halus, namun tidak begitu signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oleh Farhan, NIM 160301247. Kali ini saya akan melakukan praktikum pupuk dan pemupukan. Di sini saya menggunakan pupuk urea dan juga pupuk NPK Mutiara dalam praktikum kecepatan muai pupuk. Demikianlah praktikum yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prajanika dengan NIM 170301205. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum saya, praktikum pupuk dan pemupukan. Yaitu di sini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 dan pupuk TSP. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sifat higroskopis antara pupuk TSP dengan pupuk NPK Mutiara 16. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum pupuk dan pemupukan. Yaitu pada pupuk NPK Mutiara itu sifat higroskopisnya tinggi, sehingga dia mencair seperti ini. Dia mati, dia mencair atau menggumpal. Sedangkan pada pupuk TSP, bila hasilnya dia tidak terjadi apa-apa, berarti pupuk TSP memiliki sifat higroskopis yang rendah. Dan pada pupuk NPK Mutiara dapat dilihat dia kertasnya basah, sedangkan pada TSP tidak terjadi apa-apa, tidak basah. Halo
Halo, nama saya Benggivo Savana. Di video kali ini saya akan memperlihatkan before after pupuk TSP dan ZA tentang higroskopisitasnya. Ini adalah pupuk TSP yang baru dikeluarkan dari bungkusnya, dan ini adalah pupuk ZA yang baru dikeluarkan dari bungkusnya. Kemudian ini adalah pupuk TSP setelah 15 menit dibiarkan di luar bungkusnya, dan ini pupuk ZA masih tidak ada perubahan. Kemudian ini yang 30 menit sama masih tidak ada perubahan. Nah, yang ini 45 menit sama masih tidak ada perubahan. Nah, ini yang 60 menit tidak ada perubahan, namun sedikit basah, sedikit sekali. Ini yang 18 jam masih sama seperti yang 60 menit tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiri Andini, NIM 19030120 dari kelas IT 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji higroskopisitas pupuk. Dan pupuk yang akan saya uji adalah pupuk NPK Mutiara, juga pupuk urea. Pada pengamatan pertama, belum terlihat perubahan fisik pada pupuk NPK Mutiara. Pada pupuk urea juga belum terlihat perubahan fisik yang signifikan. Pada pengamatan kedua, belum juga ditemukan perubahan fisik pada pupuk NPK dan juga pupuk urea. Pada pengamatan ketiga dalam waktu 45 menit juga belum ditemukan perubahan fisik yang pasti pada pupuk NPK dan juga pupuk urea. Pada pengamatan keempat terlihat sedikit bagian basah pada kertas di pupuk NPK. Pada pupuk urea juga sama, terlihat sedikit bagian yang basah. Pada pengamatan terakhir, yaitu dibiarkan dengan 1 malam, terlihat perubahan fisik yang sangat jelas, yaitu kertas berubah menjadi basah. Pada pupuk urea yang dibiarkan 1 malam, juga sama mengalami perubahan fisik, yaitu menjadi basah. Simpulkan bahwa pupuk NPK dan urea mengalami perubahan fisik jika dibiarkan dalam waktu semalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Irwana Damanik, NIM 1903012006 dari IT 4. Di video kali ini, saya mengamati tentang higroskopisitas dari pupuk NPK dan pupuk urea. Higroskopisitas pupuk NPK dan pupuk urea
terlihat setelah 15 menit pengamatan, tetapi belum terlalu jelas. Setelah 30 menit pengamatan, kita sudah bisa melihat bahwa kertas sudah mulai membasah. Higroskopisitas mulai terlihat jelas pada saat 30 menit setelah pengamatan. Perkenalkan, nama saya Tri Arga Silalahi, NIM 1903011195 dari Agroteknologi 4. Pada peletakan pertama pupuk NPK dan MG tidak terjadi apa-apa kepada kedua pupuk tersebut setelah dibuat di ruangan terbuka. Setelah 15 menit kita lakukan pembiaran pupuk NPK dan pupuk MG di atas kertas. Terdapat pupuk NPK yang kita lihat di dalam video sedikit cair, ada air-airnya di atas permukaan kertas. Sebaliknya di pupuk MG tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, pada waktu dibiarkan selama 30 menit, pupuk NPK mengalami basah yang disebabkan oleh perubahan suhu. Sebaliknya, pupuk MG tidak mengalami perubahan apa-apa juga. Setelah dibiarkan selama 45 menit, pupuk NPK di ruangan terbuka, dapat kita lihat dalam video, pupuk NPK sudah mengalami basah dan sebaliknya pada pupuk MG juga tidak mengalami perubahan apa-apa. Setelah dibiarkan semalaman, pupuk NPK dapat kita lihat pada video sudah mengalami pembasahan total yang disebabkan oleh perubahan suhu. Dan juga tekstur pada pupuk NPK-nya ini dapat kita rasakan bahwa pupuk NPK sudah mengalami pelembekan. Sekian dari video saya. Apabila saya ada salah kata, perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Malia Rahab, NIM 1903011215. Di sini saya akan memperlihatkan before dan after higrokopisitas dari pupuk NPK dan pupuk MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahri Novandi, NIM 1903011179 dari kelas IT 4. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap beberapa pupuk mengenai sifat higroskopisitas yang dimiliki pupuk tersebut. Oke, baik, langsung saja. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengujian ini adalah pupuk magnesium sulfat, kemudian pupuk NPK Mutiara, kemudian ada kertas putih, sendok, buku sebagai alat tulis, dan juga handphone sebagai stopwatch. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama yaitu dengan meletakkan sebuah kertas putih atas meja, kemudian mengambil 1 sendok pupuk yang akan diuji sifat higroskopitasnya
dengan meletakkannya di atas kertas tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan mengamati pupuk tersebut selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan juga 60 menit ataupun lebih, atau sampai pupuk tersebut mengalami perubahan. Setelah 15 menit pengamatan, didapati bahwa pupuk NPK tidak mengalami perubahan apapun, sedangkan pada pupuk magnesium sulfat sudah mulai ada terlihat gumpalan-gumpalan kecil. Pengamatan selanjutnya dilakukan pada waktu 30 menit. Setelah 30 menit waktu pengamatan, pada pupuk NPK masih belum terjadi perubahan apapun. Dan sedangkan pada pupuk magnesium sulfat masih sama seperti kondisi seperti tadi. Kemudian waktu pengamatan dilanjutkan dalam waktu 45 menit. Setelah 45 menit waktu pengamatan, terlihat pada pupuk NPK belum juga mengalami suatu perubahan. Tetapi pada pupuk magnesium sulfat terlihat sudah ada seperti bongkahan kecil dari pupuk tersebut. Dan setelah 60 menit waktu pengamatan, pada pupuk NPK juga belum mengalami suatu perubahan, tetapi pada pupuk magnesium sulfat terlihat beberapa gumpalan-gumpalan pada pupuk tersebut yang menandakan bahwa pupuk magnesium sulfat memiliki sifat higroskopisitas. Baik, setelah 24 jam atau 1 hari waktu pengamatan, terlihat pada pupuk NPK dan juga magnesium sulfat memiliki perubahan. Di pupuk NPK, pupuk tersebut awalnya basah kemudian mencair. Sementara di pupuk magnesium sulfat terdapat gumpalan-gumpalan dari pupuk tersebut yang menandakan kedua pupuk ini memiliki sifat higroskopisitas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sari Limbong. Di sini saya akan membuat percobaan tentang proses terjadinya higroskopisitas pada pupuk buatan. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Alat dan bahan. Kertas sebagai wadah. Sendok makan sebagai penakar. Stopwatch. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK Mutiara dan pupuk magnesium. Cara kerja. Pertama, kita tuangkan pupuk NPK Mutiara sesuai takaran 1 sendok makan. Dituang juga pupuk magnesium sesuai takaran 1 sendok makan. Lalu, kedua pupuk dibiarkan di ruangan terbuka agar dapat diamati perubahan sifat fisik yang terjadi. Pengamatan pada menit ke-15, terlihat tidak terjadi perubahan sifat fisik pada kedua pupuk, baik dari segi warna maupun bentuk. Pengamatan pada menit 30, terlihat kertas sudah mulai basah dan terjadi perubahan warna pada pupuk, yaitu semakin gelap, terlihat lembab. Pengamatan pada menit ke-45, terlihat kertas pupuk NPK Mutiara semakin basah dan juga warna cenderung gelap. Lain halnya dengan pupuk magnesium, terlihat wadah lebih basah dibandingkan pupuk NPK Mutiara.
Pada pengamatan 1 jam, terlihat wadah pupuk NPK Mutiara semakin basah dan terjadi perubahan warna yang semakin gelap. Begitupun dengan pupuk magnesium, terlihat wadah semakin basah dan cenderung warna gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Varian Syalubis, NIM 190301188. Di sini saya akan melakukan pengamatan pada 2 pupuk, yaitu NPK dan urea, untuk mengamati hasil apa yang terjadi apabila dilakukan pengamatan pada menit ke-15, 30, 45, 60, dan apabila tidak ada perubahan dilakukan pengamatan sampai 1 hari setelahnya. Di sini saya menggunakan pupuk NPK dan urea. Tampak fisik dari pupuk NPK dan urea tidak banyak perubahan, hanya saja kertas dari plastik NPK sudah mulai lembab sedikit. Masuk ke pengamatan di menit yang ke-30, tampak dari pupuk NPK dan urea sudah mulai menambah kelembapan di antara keduanya. Berikut adalah penampakan pupuk NPK dan urea di pengamatan menit ke-45. Tampak di keduanya menambah kelembapannya. Berikutnya di pengamatan menit ke-60, kelembapan keduanya menambah dari sebelumnya. Setelah pengamatan di 12 jam, kedua pupuk sangat mencair. Ya, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Panca Bestian Manik, dan di sini saya akan melakukan percobaan tentang proses terjadinya higroskopis pada pupuk buatan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Pada pupuk NPK kelapa sawit sudah mulai nampak perubahan, yaitu kertas menjadi agak lebih basah dan pupuk menjadi berwarna lebih gelap. Pada pupuk benasil juga belum terlihat perubahan apapun. Pada menit ke-40, pupuk majemuk NPK kelapa sawit menampakkan perubahan, kertas menjadi lebih lembab, serta warna pupuk menjadi lebih gelap lagi. Pada menit 40, pupuk majemuk benasil masih juga belum menampakkan perubahan apapun. Pada menit 60, pupuk NPK kelapa sawit menunjukkan perubahan, kertas menjadi lebih basah, serta warna pupuk menjadi lebih gelap. Pada menit 60, pupuk benasil mulai menunjukkan perubahan, yaitu kertas menjadi agak lebih lembab, dan pupuk agak berubah warna menjadi lebih gelap. Pada menit ke-80, pupuk NPK kelapa sawit sudah mulai terlarut perlahan-lahan menjadi serpihan-serpihan kecil. Pada menit 80, pada pupuk majemuk benasil, pupuk sudah mulai mengalami perubahan, yaitu kertas menjadi agak lebih lembab dan warna pupuk menjadi lebih gelap. Pada menit ke-100, pupuk NPK kelapa sawit menjadi lebih rapuh, saat ditekan lebih mudah hancur, dan kertas menjadi lebih basah, serta warna pupuk menjadi lebih gelap. Pada menit ke-100, pupuk majemuk benasil
mulai menunjukkan perubahan, yaitu kertas menjadi lebih basah, serta warna pupuk menjadi lebih gelap, dan tekstur pupuk menjadi lumayan rapuh. Pada menit ke-120, pupuk NPK kelapa sawit mengalami perubahan. Warna pupuk menjadi lebih memudar dan kertas menjadi lebih basah, serta tekstur pupuk menjadi lebih rapuh. Pada menit ke-120 terjadi perubahan pada pupuk benasil, yaitu pupuk menjadi berwarna lebih gelap dan tekstur menjadi lebih rapuh, serta kertas menjadi lebih lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Warda Suryansa, Senin 16.03.01.240. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk melihat proses higroskopisitas dari pupuk buatan. Adapun pupuk yang saya gunakan ialah pupuk urea dan pupuk SP36. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kertas sebagai wadah pupuk, sendok untuk mentakar pupuk tersebut, lalu ada stopwatch yang digunakan untuk melihat waktunya, pupuk SP36, dan terakhir pupuk urea. Selanjutnya ambil kertas putih, lalu letakkan pupuk urea sebanyak 1 sendok di atas kertas putihnya. Kemudian pupuk SP36 diambil juga sebanyak 1 sendok dan diletakkan di atas kertas putih. Lalu setelah itu siapkan stopwatch untuk melihat 15 menit pertama. Setelah 15 menit kita melihat dari pupuk urea belum ada perubahan bentuk ataupun basah sama sekali. Begitu juga terhadap pupuk SP36, belum ada perubahan bentuknya. Setelah 30 menit, selanjutnya kita akan melihat reaksi dari kedua pupuk tersebut. Dari pupuk urea sudah ada terlihat bagian bawah kertasnya sudah basah. Lalu pupuk SP36 kertas yang di bawahnya juga sudah basah dan pupuknya mengalami perubahan warna menjadi gelap yang sebelumnya terang. Selanjutnya kita akan menunggu hasil dari 45 menit. Dilihat bahwa pupuk urea kertasnya sudah sangat basah ini dan pupuknya sedikit menggumpal, sedangkan pupuk SP36 warnanya mulai hampir seluruhnya berubah menjadi gelap dan kertasnya juga udah basah. Selanjutnya akan dilanjutkan melihat hasil dari 60 menit. Setelah 60 menit dapat dilihat bahwa kedua pupuk tersebut
mengalami hidroskopisitas. Pada pupuk urea terlihat permukaan kertas sudah basah dan pupuk ureanya menggumpal-gumpal. Lalu pada pupuk SP36 pupuknya sudah mengalami perubahan warna menjadi hitam gelap dan permukaan kertas sudah sangat basah dan pupuk agak menggumpal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askaria Sibuan, NIM 1903011208. Saya dari kelas IT 4, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNSU 2019. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku praktikan ingin membuat sebuah tugas mengenai hidroskopisitas sebuah pupuk. Jadi teman-teman, untuk langkah-langkah ataupun tahapan selanjutnya saya akan perjelas di sesi yang lain. Jadi sekianlah hasil perkenalan diri saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan penelitian pada hari ini, alangkah lebih baiknya saya itu menjabarkan apa itu hidroskopisitas pada pupuk. Hidroskopisitas pada pupuk itu adalah kemampuan suatu pupuk untuk menangkap uap air dari udara apabila kelembapan udara itu tinggi. Jadi teman-teman, apabila kelembapan udara tinggi itu, pupuk itu pertamanya akan menjadi uap. Setelah itu tahapan yang selanjutnya, pupuk itu akan menjadi basah. Setelah tahapan terakhir dia akan mencair. Tetapi apabila kelembapan udara itu rendah, tahapan yang pertama itu adalah akan terjadi gumpalan pada pupuk itu sendiri, dan tahapan akhirnya itu dia akan mengeras. Jadi contoh-contoh daripada pupuk mendapat mengalami hidroskopisitas itu antara lain yaitu urea, KCl, setelah itu pupuk CA dan sebagainya. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini pupuk yang akan saya teliti yaitu pupuk dengan merek dagang urea. Ini teman-teman, pupuk urea dengan kandungan unsur hara 46% nitrogen. Jadi pada kesempatan ini ada dua pupuk yang saya akan teliti. Yang pertama tadi urea, yang kedua adalah pupuk yang akan saya amati yaitu pupuk KCl. Ini teman-teman. Jadi pupuk KCl ini mengandung 60% K2O. Oke teman-teman, untuk prosedur selanjutnya saya akan paparkan pada video sesi yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian saya pada hari ini. Langkah pertama saya akan menyiapkan sebuah kertas putih bersih. Fungsi kertas putih bersih ini yaitu untuk wadah dari pupuk yang akan saya amati. Langkah yang kedua yaitu saya menaruh 1 sendok pupuk ke dalam kertas warna putih ini. Oke teman-teman, ini dia. Ini adalah pupuk urea. Pupuk yang pertama saya amati. Pupuk yang kedua adalah pupuk KCl. Oke teman-teman, dalam penelitian ini saya akan memberi jangka waktu sekitar 15 menit ataupun 1 jam ataupun sesudah praktikum ini
untuk mengetahui apakah dia mengalami higrokopisitas pada pupuk ini. Jadi teman-teman, video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian saya ini, apakah kedua pupuk ini akan mengalami higrokopisitas atau tidak. Jadi sekian. Oke teman-teman, dari penelitian yang saya amati antara pupuk urea dengan pupuk KCl pada praktikum laboratorium pupuk dan pemupukan, di sini kedua pupuk antara urea dan KCl, urea dengan kandungan nitrogen 46% dan KCl 60% K2O, di mana kedua pupuk ini telah mengalami perubahan fisik. Pada pupuk urea, terlihat pupuk yang telah saya amati ini sudah agak mencair. Dengan kata lain, bahwasanya pupuk urea ini mengalami higrokopisitas, sedangkan pupuk KCl juga mengalami higrokopisitas pada pupuk. Jadi, pada kedua pupuk yang saya amati antara pupuk KCl dan pupuk urea sama-sama mengalami higrokopisitas tergantung kelembapan udara itu sendiri. Jadi, sekian penelitian saya teman-teman. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lungkar Purba, NIM 19200 dari IT 4. Di sini saya akan membuat video tentang uji coba proses higroskopisitas pada pupuk urea dan pupuk glycerin. Berikut pemaparannya. Yang pertama, dituangkan pupuk urea 1 sendok makan ke kertas HVS putih. Kedua, dituangkan pupuk glycerin 1 sendok makan ke kertas HVS putih. Higroskopisitas. Beginilah pupuk urea dan glycerin di awal. Setelah 15 menit, pupuk urea tidak mengalami perubahan. Begitu juga pupuk glycerin tidak mengalami perubahan. Setelah 30 menit, kedua pupuk tidak ada mengalami perubahan sifat fisik sama sekali. 45 menit, pupuk urea tidak mengalami perubahan sama sekali. Begitu juga pupuk glycerin tidak mengalami perubahan sifat fisik sama sekali. Setelah 60 menit, kita akan mendapatkan hasil akhir dari proses higroskopisitas. Kita dapatkan pupuk urea berubah sifat fisiknya menjadi basah. Sedangkan kita lihat pupuk glycerin juga mengalami perubahan, yaitu sifat fisiknya menjadi gumpalan. Demikianlah hasil uji coba proses higroskopisitas yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arina Manasikana Marpaung. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang higroskopis pada pupuk NPK dan KCl. Pupuk NPK pada saat pertama dibiarkan di ruangan terbuka, belum terjadi apapun terlihat pada kertasnya yang masih kering. Begitu juga dengan pupuk KCl pada saat pertama dibiarkan di ruangan terbuka juga belum terjadi apapun. Pupuk NPK setelah 15 menit dibiarkan di ruang terbuka masih belum terjadi penguapan atau higroskopis.
Begitu juga dengan pupuk KCl setelah 15 menit dibiarkan di ruang terbuka juga masih belum terjadi penguapan. Pupuk NPK setelah 30 menit dibiarkan di ruangan terbuka mulai terjadi sedikit penguapan, terlihat dari kertas yang mulai basah. Sedangkan pupuk KCl setelah 30 menit dibiarkan terjadi sedikit penguapan namun belum terlihat jelas, tetapi jika pupuk dipegang sudah agak basah. Pupuk NPK setelah 45 menit dibiarkan di ruangan terbuka mulai banyak terjadi penguapan, terlihat jelas pada kertas sudah mulai banyak yang basah. Sedangkan pada pupuk KCl setelah 45 menit dibiarkan di ruangan terbuka sudah terjadi penguapan namun masih belum terlihat jelas, tetapi jika dipegang sudah lebih basah dari sebelumnya. Pupuk NPK setelah 1 jam dibiarkan terjadi penguapan yang lebih banyak lagi terlihat dari kertas yang basah. Sedangkan pupuk KCl setelah 1 jam dibiarkan mulai terjadi penguapan. Terlihat dari kertas yang mulai agak basah. Pupuk NPK setelah 24 jam dibiarkan terjadi penguapan yang sangat banyak, terlihat pada kertas yang hampir sepenuhnya basah. Sedangkan pada pupuk KCl setelah 24 jam dibiarkan tetap tidak terjadi penguapan yang begitu banyak. Sekian penjelasan dari higroskopis pupuk NPK dan KCl, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamal Muslim. Di sini saya akan menjelaskan higroskopis di dalam pupuk. Nah, pada contoh ini saya mengambil contoh pupuk NPK dan pupuk KCl. Berikut adalah video yang saya uraikan. Video ini bertujuan untuk mengikuti praktikum di mata kuliah pupuk dan pemupukan. Disimpan di ruangan terbuka dengan dilapisi oleh kertas putih. Di bawahnya agar terlihat ada perbedaan higroskopis atau tidak di antara KCl dan NPK. Ini di 15 menit pertama masih belum terjadi perbedaan di dalam kertas NPK dan KCl. Oke, baik. Selanjutnya di 30 menit pertama sudah mulai terjadi penguapan, dilihat dari perbedaan. Ini adalah NPK di 45 menit setelah percobaan sudah mulai terlihat ada rembesan air di alas kertas. Kemudian di KCl juga dia belum seperti NPK pada 45 menit, cuman kita sudah bisa merasakan basah di tangan. Ini adalah NPK pada 1 jam setelah pengetesan sudah terlihat basah. Nah, lama-kelamaan seperti ini nih, dia basah, artinya NPK ini mengalami higroskopis yang lebih besar ketimbang KCl. Nah, berikut adalah video KCl yang sudah saya lakukan. Nah, ini dia, tidak terlalu signifikan seperti NPK, tapi dia mengalami higroskopis dalam KCl. Oke, baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aulia Delvianti, NIM 17030311122. Berikut adalah video praktikum saya tentang higroskopis pupuk. Selamat menonton. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan pupuknya. Di sini saya pakai 2 jenis pupuk, yaitu yang pertama saya pakai TSP dan yang kedua pakai NPK Ponska. Kemudian siapkan 2 kertas putih sebagai alas pupuknya nanti. Lalu kita letakkan 1 sendok pupuk TSP ke atas kertas. Sama halnya dengan TSP tadi, NPK Ponska juga diletakkan 1 sendok ke atas kertasnya. Kemudian akan kita amati dimulai dari sekarang 11.25. Ini masih kondisi awal pupuknya. Nah, yang ini untuk 15 menit pertama belum ada perubahan. 30 menit kemudian juga belum ada perubahan. 45 menit kemudian juga masih sama. 1 jam atau 60 menit setelah pengamatan juga masih kelihatan sama seperti tadi. 1 hari kemudian NPK-nya udah terlihat seperti ini, TSP-nya juga masih seperti biasa. Jadi kesimpulannya, yang mengalami higroskopisitas adalah pupuk NPK-nya. Sekian video dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Ramlan Firman Tambunan, NIM 170301253. Saya dari HPT 2017. Saya akan mempraktikkan praktikum dari lab pupuk dan pemupukan tentang higroskopis dari 2 jenis pupuk. Selanjutnya cek video tersebut. Nah, yang pertama disediakan 2 jenis pupuk berbeda. Yang kedua adalah disiapkan kertas, lalu kemudian pupuk diletakkan di atas kertas putih dan diamati perubahan dari tekstur pupuk tersebut, lalu menjelaskan tentang hasilnya. Oke, sekian dari video dari saya. Apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Mahendra, NIM 190301210 dari Agroteknologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji higroskopisitas pupuk. Nah, pupuk yang akan saya uji ini adalah pupuk urea dan pupuk ZA untuk mengetahui higroskopisitas kedua pupuk tersebut. Adapun alat yang digunakan pada pengujian higroskopisitas pupuk ini adalah kertas putih sebagai media alat tempat diletakkannya kedua pupuk tersebut. Adapun pupuk yang saya gunakan dalam pengujian ini adalah pupuk urea dan pupuk ZA sebagai media percobaannya. Selanjutnya,
tuangkan pupuk urea dan pupuk ZA di atas kertas yang sudah disediakan tadi. Demikianlah hasil pengujian pupuk higroskopisitas ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Denny, NIM 170301183, mengambil kelas di IT 4. Di sini sudah saya sediakan pupuk urea dan pupuk NPK masing-masing 1 sendok. Dan akan diamati perubahan higroskopisnya. Dan ditunggu selama waktu 1 hari. Inilah perubahan pada pupuk urea dan pupuk NPK yang telah saya amati. Pupuk urea menjadi lembab, basah, dan tekstur pupuk tetap keras. Tapi pada pupuk NPK, tekstur pupuk menjadi lebih remah dan berair. Saya Andrew Manturan NIM 170303181. Saya ingin mengamati higroskopis dari TSP dan juga NPK Mutiara 161616. Berikut saya tampilkan video. Perkenalkan, nama saya Mark Christine Lim Silitonga, NIM 190301175 dari Agroteknologi 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya higroskopisitas pada pupuk urea dan pupuk NPK Ponska. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah kertas putih, pupuk urea, dan pupuk NPK. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan kertas putih di atas meja, lalu tuangkan pupuk urea dan pupuk Ponska di atas kertas putih, lalu dirapikan. Berikut merupakan gambaran pupuk sebelum dan setelah terjadinya proses higroskopisitas. Pada pengamatan menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, dan menit ke-60 belum terjadi perubahan pada pupuk. Perubahan terjadi setelah 5 jam pengamatan, yaitu pupuk urea menjadi lembab namun teksturnya tetap sama, sedangkan pupuk Ponska menjadi lengket dan lunak. Setelah sehari pengamatan, pupuk urea mencair, sedangkan pupuk Ponska berkumpul membentuk gumpalan yang sangat lunak, serta terjadi perubahan pada warna pupuk Ponska. Kesimpulan dari hasil pengamatan adalah pupuk urea dan pupuk NPK Ponska bersifat higroskopisitas, yaitu mampu menyerap air dari udara bila kelembapannya tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.
Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Tessa Raja Guguk dengan NIM 190301170 dari Agroteknologi 4 ingin melakukan pengamatan higroskopisitas suatu pupuk. Adapun pengertian higroskopisitas yaitu kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air atau uap air dari udara. Adapun pupuk yang akan saya amati yaitu pupuk KCl dan pupuk ZA atau zolfenzur amoniak. Berikut pengamatannya. Adapun kesimpulan dari pengamatan ini yaitu pupuk ZA dan pupuk KCl tidak higroskopisitas atau tidak dapat menyerap uap air atau molekul air dari udara. Demikian untuk pengamatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Amri, NIM 190301202, Agroteknologi 4, ingin melakukan praktek yaitu tentang higroskopis pupuk. Di sini saya menggunakan pupuk NPK dan pupuk MGS. Belum ada perubahannya. Setelah 4 jam terjadi perubahan terhadap pupuk NPK, yaitu pupuk mulai lengket dan mencair. Pupuk MSG tidak berubah menjadi apapun. Perkenalkan, nama saya Rebecca Lydia Lauli, NIM 190101205. Saya dari kelas item 4. Di sini saya akan melakukan percobaan pada pupuk urea dan pupuk NPK Mutiara dengan tujuan percobaan untuk melihat apakah pupuk urea dan pupuk NPK Mutiara memiliki sifat yang higroskopis atau tidak. Bahan yang digunakan adalah pupuk urea, kemudian pupuk NPK Mutiara, kemudian 2 buah kertas HVS. Dan alat yang digunakan adalah sendok. Pertama-tama dituang 1 sendok urea ke atas kertas putih. Kemudian 1 sendok pupuk NPK Mutiara. Tampak awal pupuk urea dan pupuk NPK Mutiara. Setelah 15 menit, pupuk urea dan pupuk NPK tidak menunjukkan adanya perubahan fisik. Pada saat 30 menit, pupuk urea dan pupuk NPK tidak mengalami perubahan. Pada saat 45 menit, pupuk urea dan pupuk NPK tidak mengalami perubahan. Setelah didiamkan beberapa hari, pupuk urea mengalami perubahan, yaitu pupuk urea menjadi basah. Begitu juga dengan pupuk NPK Mutiara. Setelah didiamkan selama 1 hari, pupuk urea mengalami perubahan, yaitu pupuk urea menjadi basah.
saya Rifki Maulana Daulay, NIM 1903012117 dari IT 4. Di sini saya akan melakukan percobaan higroskopisitas pada pupuk NPK dan pupuk urea. Perkenalkan, nama saya Ripaldo Hardi Sormin, NIM 190301201. Keadaan awal bentuk dari pupuk NPK saat diletakkan pada kertas atau lembar putih kosong. Keadaan bentuk dari pupuk NPK setelah 15 menit belum terjadi perubahan bentuk dari pupuk NPK tersebut. Keadaan dari pupuk NPK setelah 30 menit usai dari peletakan awal pada kertas putih. Keadaan dari pupuk NPK setelah 45 menit dari peletakan awal pada kertas putih belum terjadi perubahan. Keadaan dari bentuk pupuk NPK setelah 1 jam atau 60 menit dari peletakan awal pada kertas putih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pupuk NPK memiliki higroskopisitas yang sangat lambat dan kelarutannya terhadap air juga lambat. Keadaan dari pupuk magnesium kisrit selama 15 menit setelah peletakan pada kertas putih belum terjadi perubahan apapun. Keadaan pupuk magnesium kisrit setelah 30 menit setelah peletakan pada kertas putih. Keadaan dari pupuk magnesium kisrit setelah atau after 45 menit setelah peletakan pada kertas putih tampak terlihat belum terjadi perubahan apapun. Keadaan pupuk magnesium kisrit pada kertas putih after atau setelah peletakan pada kertas putih selama 1 jam masih belum mengalami perubahan bentuk atau higroskopisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pupuk magnesium kisrit memiliki tingkat higroskopisitas yang lambat dan kemampuannya dalam menyerap air sangat lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan Huta Barat. Di sini saya akan melakukan percobaan higroskopisitas pada pupuk buatan.
Nama saya Paninghutan Sagala, NIM 190301166 kelas IT4. Di sini saya akan membuktikan apakah pupuk NPK dan MG mengalami higroskopis atau tidak, di mana higroskopis itu adalah kemampuan suatu pupuk dalam menyerap uap air dari udara bila kelembapan udara tinggi. Berikut adalah tahap-tahap yang akan dilakukan. Halo, perkenalkan nama saya Paskartini Lubis, NIM 180301175. Berikut adalah video praktikum saya mengenai higroskopisitas pupuk. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kalsium amonium nitrat dan NPK 321010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalul Ikhwan, NIM 190301196 dari kelas IT4. Di sini saya akan mengamati tentang pupuk urea dan